pada bikin taruh cuma ganti lah, apalah, bohongin kan. Masalahnya teman saya tak gue sampai di Sembah, baru belum nyampe setahun di Sembah, udah hilang segini untuk saya hilang, cara invest. Itu prolognya ini silakan kita jawab, ada jawabannya di sini. Intinya kita sekarang hilang ini bisa kita bikin petrolimnya, bisa kita bikin BBM, cuma ini tower, ada tower BBM dan tower vakum, terus harapan saya kontrol api yang atas di bawah, jadi banyak speknya dengan yang digasihkan, itu aja. Jadi itu untuk gaya masih. Nah nanti masih tahu dari mulai harus hilang produknya harus lima yang kontaknya siapa itu? Saya ngomong pak kontak juga kilo 5 kenapa pak? Apalah bapak udah pernah ditambah kalau barangan belum masuk tambah itu baru kan udah kontakan datang lagi kenapa truknya kilo 5 nih buat apa? Buat apa di sini? Truk yang kilo 5 ini udah bau yang paling banyak buat siapa kita bayar tambah apa? Kita berapa? Inilah daerah tambah kilo 5 kira-kira itu ini diperlukan upaya smart lah dependent dengan semua putus itu suruh aja awal tambah gimana jadi ada perbuatan yang pabrik bau semua pabrik sawit aja bau pabrik karet bau lagi kita yang ideal kita ada yang pernah KTP dari dulu bagus saya bisa bikin setan ini sih 51 dan tambah 11 berapa dia bilang Evita gini itu saya terus lihat di sini TV bayar seorang kita terbaik dari yang ada dari semua solar ada siapa seorang kita terbaik tapi kita jauh dari lagi ini banyak duit makanya kita sekarang nggak butuh akses dan respon nggak habis nggak ada mau masang tambah kalau datang mau masang tambah gede-gede duit buat sehari itu kita pernah dulu kalau minta pesanan kita tahu harganya bagus lah kita jual ke mereka harga di Selatan Naganya itu pakai pledge pledge itu suatu financing kita nggak pernah tahu hari ini berapa pledge plus ada yang plus $12 iya kita nggak mau harga mau buah apa ini mau kamu udah barang ini seksi dia yang meter niaga dia ada misalnya mobil bebas aja itu tergantung kita adonnya karena anak TK bisa lah anak TK banyak kata-kata gua buat dari main ini kata-katanya kalau senior enak oke benar bos oke aplos dulu buat udah dong ya, paling asik nih kalau diskusi yang ITB banget itu ITB banget ya jadi mungkin nanti sebelum masuk ke sumur rakyat ya mungkin ada pertanyaan teman-teman yang perlu dielaborasi atau apa tapi paling enggak kalau saya melihat gini saya sederhana aja bos tantangan soal kilang kan sebenarnya udah ada jagoannya kita di ITB kita yang lagi belajar yang nggak ngerti apa-apa yang bukan jurusan minyak atau teknik tambang harusnya berarti aja ya kan kita udah ada jago kita tinggal dorong aja lah kan kita nanti kita sumur rakyat aja ada berapa katanya ratusan ya yang ribuan ya ratusan ribu dari seribuan 2.000 sekian sekiannya di Bojonegoro satu kabupaten sudah dibilang 500 barrel per day ya kan itu pakai es 1000 liter sehari harusnya kan
gampang. Gampang. Nah, Itu gampang. Cepat-cepat kerjakan. Gampang. betul. Dia gampang. Iya. Dia banyak dulu. Tapi yang pasti 500 barel itu mini river ini udah ada ya bang ya? Ya kan? Lagi jadi bang ya? Oke. Ya. Oke bos, ada bebas aja kita nanya. Ini. Halo. Halo. Ya ya bisa. Waktu saya kerja di Jambi banyak sumur-sumur, jadi api keluar aja di banyak sekali tempat Jambi Palembang. Tapi tidak ada perusahaan besar yang mengelola, jadi orang kecil-kecil aja ambil aja. Nah, apa karena cadangannya kecil di bawah itu gimana? Sehingga tidak ekonomis bagi usaha besar. Nah itu kan bisa diolah, dikoperasikan semuanya. Nah, banyak juga teman-teman kita yang kaya raya di sana karena dapat agak banyak minyaknya. Ya tidak ada izin ilegal sama karena itu masa sudah ada apinya gini tinggal membor aja kan. Banyak di daerah-daerah juga banyak itu apa karena cadangannya apa atau bagaimana itu nggak dikerjakan. Oke, sudah bang. Tentang jumlah ditanyakan se-Indonesia itu kurang lebih 400 ribu sumur tua. Itu rata-rata berapa? Ada Papua. Jadi yang dikategorikan sumur tua itu sumur yang dibor sebelum tahun 70-an. Jadi tidak hanya sumur belaka, tapi sumur juga bekas-bekas Pertamina atau Bapak. Nah, kata Pak Muli tadi banyak sekali yang masih bisa produktif tapi tidak dikelola oleh company Pak ya. Itu kata-kata ekonomis itu terkadang agak samar dengan sisi politisnya. Jadi terkadang ada yang bagus dibiarkan untuk ditutupnya itu tidak semudah itu ada biasa ya, tapi dirusak, dimasukin pipa-pipa segala macam. Itu pernah kita ngobrol ke Sama Pak umum. Jadi ini satu lapangan di Kalimantan sana. Produksi bagus, jelas. Luar biasa. Sudah bisa panen. Tapi dia ditutup oleh dealer terdahulu karena dia mencari minyak. Yang didapat minyaknya sedikit, gasnya banyak. Jadi wah, kita tutup aja. Nanti kan dari mati ini semua kita tercover, nggak ada punya pikiran itu cover untuk dikelola. Nah jadi yang belajar itu ada, tapi memang yang kecil-kecil kata-kata ekonomis itu anggapnya kalau kita teman-teman alumni turun ke sumur-sumur itu kita bisa jadikan ekonomis. Contoh sumur nih, misalkan di Wonocolo, saya menemukan sumur di situ itu karena masyarakat yang mengelola dia nggak paham tentang reservoir. Nah, dia timba sampai misalkan 1 tahun menurun, produksi turun. Dia berpikir, oh sudah habis minyaknya. Akhirnya apa? Ditimbun. Ada pasir, ada tanah, ada macam-macam. Iya Pak. Dia cari lagi, ada sumur yang banyak. Jadi semua ada. Itu yang itulah peran BUMD itu karena ini amanah harus kita melakukan proses pendidikan sehingga masyarakat berpikir secara keluar dari keilmuan yang sistemnya.
Padahal di situ kalau namanya problem sumur itu mungkin di bawah ada pasir. Karena problem pasir kita mesti korek, kita bersihin atau mungkin ada plak. Plak bisa kita buka bagian atau kalau kita tarik terlalu keras, tarik masyarakat nggak mengenal itu. Yang terjadi dan kalau enggak yang nggak keluar minyak tertusuk dengan cara yang salah. Kalau itu membuat kita nggak bisa lagi mengoperasikan. Maka dalam Permen 14 itu kalau nggak salah ada ketentuan kita bisa ngebor lagi, masyarakat boleh ngebor. Nah, kita nggak perlu ngebor cari di mana bibit yang reservoir terbagus. Lihat aja sumur lama, lihat historicalnya. Kalau historinya bagus, tinggal kita bor di sebelahnya. Nah, di situ pasti keluar minyak. Itulah makanya investor-investor yang banyak masuk ke sumur tua itu banyak yang nggak tahu background, akhirnya keluar berapa nih 5M, 3M. Masyarakat minta itu masuk, begitu masuk dikasihkan sumur yang enggak rusak lagi. Nah itu kalau kita turun rame-rame nanti kita coba pegang dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengetahui sumur itu masih visible dengan ini dengan ketepatan itu, Anda punya data atau gimana? Data ada. Sekarang udah ada permen, tapi masih lubang-lubangnya nih. Makanya saya bilang ini berani, bupati yang kagak berbahaya, berani. Kan udah permen, jadi satu sumur berapa sih? Iya, 2 yang saya berani yang bagus. 1 Wonocolo, 2 satu lagi di Jambi. Jambi lebih bagus. Dia punya hijau, jamrut, keren. Daerah ini di mana? Musik apa? Bukan, Sungai Lilit bagus lah, dia bagusin pemain. Itu bagus-bagus, banyak. Tapi harus ke dalam-dalam. Di bawah sawit itu dia, di antara sawit dia di situ. Banyak, kaya itu. Bicara uang mau bikin duit 100 miliar, ya gampang. Kayaknya petani semua. Masih lagi. Belum tercukupi mini refinery. Gini. Jangan terpaku dengan kami bikin kilang yang kecil ini tidak mau ada membebani teman-teman dulu untuk kontrak jaminan, nggak ada. Makanya kita bikin satu tempat. Ada barang tampung, nggak ada barang stop. Nggak stop aja kilang. Harus berani kan kalau aman-aman stop tapi nggak ada duit ya. Kalau ada stop, kalau ada terus, kalau nggak ada stop. Gimana bisa bikin bankable? Bankable wajar. Kalau kita yang punya duit, kalau kita sendiri yang punya duit mau stop. Nah, satu. Kalau kedua, itu daerah luas. Di sini nggak ada, sini ada. Kayak Wonocolo, ditotalin berapa? 500 nggak ada artinya. Nggak mungkin semua mati. Itu baru Wonocolo. Belum lagi Raho, wah banyak. Di sini banyak banget. Kalau dihitung sehari 2.000 barrel mah kecil. Banyak. Nggak mungkin 2.000 barrel stop. Di Jambi itu kabupaten ada Cololangun, Muara Tembesi, Muara Muliar, Muara ada itu 1.000 barrel mah kecil. Masuk lagi di Mubah, Musuh Banyuasin, Kayu, Babat Tomat, masuk kita ke dalam. Jadi pakai gembel juga, mobil gembel juga, jaga keren, iya. Iya, kita bilang gini aja, bos, gua ada duit gini. Mau beli berapa? Sehari 1.000 ton. Siap. Gue jejer malam itu. Truk ya.
berjejer, tapi punya pistol semua mereka. Saya nalami Pak, beli berapa aja sedia aja, gitu duitnya. Informasi itu orang sana 20 T dia punya cash bingung dia nyimpen di sana. Kalau main sama rakyat yang di bawah itu gembel, ngomongnya berdoyok di situ, maksamanya ada. Gila mereka di dalam itu. Ya begini dia nggak ngerti gini-ginian. Yang Korea, mana Pak ngebot sini deh, 230 meter keluar. Oh gas tutup, tak lagi sini, banyak. Dia minimal 4.000 per juta. Itu kan gratis. Satu lubang berapa bisa? 100 juta kan? Berapa? Oh mahal. Kalau pakai ini 300 meter. Itu anak IDB yang kerja. Anak IDB kerja mahal. 300 juta kalau fix. Nah, kan udah murah ya dari M juta kan. Oh, saya hidup di situ udah berapa tahun lah di lingkungan itu. Jadi kalau rakyat tuh pokoknya 100, 300 itu. Tapi mumpung Terus udah awalnya kan 300 kita nanti lah kalau dapat 10. ngomongnya downstream ya. Saya sih mau upstream, masuk ke ini situ, upstream. tapi mumpung masih on topik, saya pengen nanya yang downstream sedikit. Boleh. Ini Pak. Silakan. Kita punya perusahaan saya, tim saya itu biasa juga perforasi tanpa eksplosif di KSO. 2 minggu yang lalu di KSO BB di Blora kan. Oh ya, oke. Tapi Di Blora itu. Tapi itu sesi yang nanti lah ya Pak. Tadi kan Pak Rudi itu bilang kalau misalnya 2013 mulai on stream atau 2008 6.000 on stream. Oh, 2008. 2010 on stream produksi. Ya. Yang 6.000 tahap 1. Disebut trend 1. Trend 2 12.000 tambah lagi. financing masuk itu 2010 ya? Start 2008. Konstruksi kan? Oh 2008 Konstruksi ya. konstruksi. Grace period berapa? Maksud Dia saya ada tadi 2 pembangunan. 2000 kan ada train 1 yang 6.000 terus yang TWU sisanya. Ini semua TWU. Ya maksudnya TWU kan pertama 6.000 terus nextnya ada 12.000. By the way saya sebenarnya mengidolakan Pak Rudi juga karena orang pertama yang bikin Nekat refinery dia. di mini refinery di Indonesia sih. Setelah Soekarno. Jadi makanya saya ikutin ceritanya juga biarpun kerja saya tuh lebih banyak dominasi sama aktivitas di upstream. Tapi seingat saya itu TWU mulai upstream itu 2010-an ya Pak. Betul, Nah, 2000. terus yang 6.000. Terus mulai financing itu 2008. Saya nggak tahu grace period Iya. kan setahun 2 tahun. 8 bulan udah jadi. Ah, Minyaknya 2015 disuruh nunggu 15 bulan. 2000 Ngawat pemerintah nih. Kita lah udah jadi, minyaknya nggak datang. 2015 tuh udah tutup semua financingnya, pinjaman semuanya udah di Belum. oh belum. Belum. Oh, Jangan salah. cepet-cepet mainin nih. Nanti ini strategi finance nih. Betul betul. Kalau cepet-cepet hilang jejak kita. Oh, Ini kayak orang Padang dagang nih. saya juga orang Padang. Oh, Padang dagang. Ini jangan cepet-cepet. Betul. Jadi Ini susah. mungkin saya salah tangkap tadi ya, tapi maksud saya kalau 2018 2008 2015 sudah tutup financingnya semua. Termasuk yang 12.000. Ya termasuk 12.000. Jadi selama ini mungkin saya agak salah persepsi karena menurut saya Tapi di Google saya bilang saya rugi 190 miliar sehari. Kamu baca yang gitu kan? itu mungkin Iya. post 2015 ya. Jadi Iya. pre 2015 itu bisa nutup semua berarti 2016 awal atau 2015 akhir tutup semua. Udah tutup semua itu. 2016 sudah tutup semua. Ya awal. Berarti 8 tahun atau 7 tahun itu tutup Ya, financing semua. kalau lihat trend 2 nya kan beberapa bulan. Dan baru finance lagi yang 2000. Yang trend Tapi 2 kan 2000. overall itu kan bagus banget Pak. Selama ini saya pikir refinery bisnis yang Saya lah Pak, saya lah. very thin margin, politically sensitive margin juga. Oke, saya balik dia supaya lebih enak. 14 itu turun 100 sempat $140 per barrel. Tinggi. Itu kan Buat setahun lebih. short period of time. Setahun lebih. Itu lalah 13. jackpot. Jadi kalau melihat ini, saya juga nggak mau menyesatkan nih. Saya dapat jackpot room situ window-nya. 13 Pak. Ya. Tapi kalau dilihat dari 2010 sampai 2016, delta middle estimate sama crude itu between
turunin 8 sampai 10 delta price-nya nih. Jangan lihat dari speknya ya, delta dulu nih, buy paper nih, buy paper internasional. Hari ini middle distiller seperti solar, delta adalah turun berapa? Oh dulu 8 sampai 10, hari ini 20A, 20A. Kata pledge, yang di pledge loh, bukan kata Rudy ya. Terus gak ada yang bangun juga. Ya karena ini banyak itu, kalau kita bekal kurus paling dapat D kan gitu. Terlalu banyak. Kalau dari sisi entrepreneurnya kan memang kita hanya boleh ya Pak. Tapi kan tadi ada Kan pernyataan. bang itu 8 tahun oke. Kan udah dia bapak 8 tahun nih, dikumpulin dia 8 tahun aja ya bosnya, ya gitu kan. Jadi bankable udah cukup untuk semua utang terpenuhi, tapi investasi memakan nggak? Tapi nggak dulu ya. Jadi Pak Sandi udah Sandi belum, Sandi cash nggak in ikut, ya. pendidikan nggak ikut, dia baru masuk 2011. Berarti bisnis refinery sebenarnya sangat prospektif di Mati sini. di luar, Muhammad Reza bangkit dari kubur nanti. Jangan munah nih. Ini binatang gede banget kawan ini, sampai sekarang ini bisa nemuin. Kalau soal itu kan sebenarnya, nah ini nyambung saya tanya Pak. Polisi kebijakan etanol 10, E10 itu identik apa saya pernah baca itu 2024 aja itu udah hemat 140 triliun karena Tidak impor. nggak ngimpor. Iya. Nah, ada benefit dari sisi situ ya. Betul. Memang satu tombol di presiden. Beda topik tuh. Kalau bicara impor beda topik sama pikiran tuh. Ya betul betul. Nggak bisa dikait-kaitkan nggak bisa. Nah, kalau kita mau bisnis atau apa, kita lihat arah kebijakannya ya, policy direction ya. Meskipun kita dapat formula eksaknya berapa, ya. Kalau misalnya melihat sekarang ada saving terus devisa 140 sekian triliun. Saya nggak tahu kalau E10 itu bakal berapa yang bakal listrik, tapi pasti kapasitas kita nggak sebanyak plantation sawit ya. Nah, itu apa memang kita ini kalau bilang bisnis ini panjang itu nggak akan pernah bisa gitu. Dan Reza kali itu sebenarnya protes gara-gara kebijakan B4, B10, B20, B35, B40 saya 10 ini kan. Saya tolong dibuka kalkulator. Saya ngomong anda yang itu. Nah, karena itu memang buka kalkulator aja. Kalau kita bicara sekarang bego-begoan yang 500 barrel, bego-begoan ya. Kalau posisi kalau saya salah 500 barrel itu equal dengan 70 kaya. Oke. Jadi middle ini bego-begoannya 80% jadi duit. Berarti 70 kali 8, 0,8 berapa? 5 kan? Langsung aja 56.000 per hari kan? Nah, 56.000 per hari kalau seliter bersih di tangan kita 250 merah itu bego loh tuh. Berapa tuh? Kali 1 tahun 330 hari. Ya, 1,6 ya tahun. Itu setahun. Habis itu udah dapat laporan setahun, kira-kira dikaliin, kita bilang ini lifetime-nya 10 tahun. Ngomong ke bank, kira-kira dapat pinjaman berapa? Ya udah itu. Kalau itu fix cara 330 iya. Ini kan downtime-nya artinya dalam 1 tahun cuma berapa? 40 Hari. 30 365 kalau 35. Iya. Kalau kita tarik 10 tahun dengan uptime atau utilization time 335 per tahun itu industri standarnya apa? Gak ada standar. Orang kilang kecil aja udah nggak standar. Karena saya tahu teman Pertamina serang saya kayak gini. Karena otaknya di kilang gede. Saya sedang berada di Pertamina. Ya sama kayak gini. Cara berpikir kan dari kita diskusi. Saya senang kayak gini. Jadi saya mau membawa realita aja. Kilang kecil nggak ada yang berani invest. Jangankan yang 500, yang 6.000, 12.000, yang di atas yang punya membangun mandiri. Mau Udah kebayang Lukas kan? oh yang lain Nah yang kan
TWU ini jadi zombie ya, udah mati 4 tahun hidup lagi kan sekarang dari 2024 kayak saya bilang film zombie hidup lagi dia kan. Saya pinjam duitnya berapa? Ratusan salah. Siapa yang ngasih? BNI cek aja. Gak mau BNI. Kalau situ ada kan? Kan dia gampang. Hilang BBM ini gampang. Pak, Bapak cek aja sekarang solar industri berapa? Sekian. Nah, saya sendiri aja jual ada di bawah ini bisa nggak? Ini kan teori ini aja. Pokok sebelah jual 10, gua jual 98, miring nggak? Nggak aja bikinnya. Tadi toko sebelah marah, ya? Nah, toko sebelah marah, udah kita jual 10 juga. Ada kickback, bukan kickback namanya apa kalau di lawan retail, diskon ikan ada bonus yang iya gitu-gitulah. Ini gaya itu marketing size apa size ya? Tapi kan gitu, nggak bisa dengan cara kalau ditanya lagi. Kayak TWU sekarang jalan hampir 2 tahun. Orang tanya, lu kapan baliknya? Kemarin. Kok kemarin? Kalau ini TWU yang punya kontrak 10 tahun dan udah jalan sekian, saya jual di NPP kan berapa sekarang? Ya udah, nilainya kan bayang tuh. Kali itu buku kalau sekarang setahun segini di NPP kan. Belum effort orang yang jago lagi, dikembangin lagi, TWU 3, TWU 4, TWU 5. Bola es nih mainnya. Kita tuh kebanyakan belajar di TI, di Bitcoin lah, di itu ada gunanya itu di bisnis. Pemula boleh ngomong Bitcoin, ya udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kerja masih beli Bitcoin. Namanya capital game mainnya. Ini nih harus teman-teman adik-adik lihatnya. Jangan saya, kalau udah jalan usaha, buat cupnya keren-keren. Jadi kalau legal kan saya pakai HB. Kalau audit saya pakai IWA yang 5 star, KPMG, supaya bang diam. Yang ada yang 500 saya pakai KPMG itu lah. Ya, tapi untuk UMKM revenue-nya kan cuma 500 kali $80 segitu di beredar sehari kan, cukup kan buat kita. Kita bukan pemerat ya begini ya, tapi kalau udah beli 100.000 dia pemerat juga itu kan. Kira-kira gitu. Jadi silakan gunakan dipikir kali-kalinya dipikir. Jadi banyak bermain bagi saja. Opportunity ada situ. Terus orang waktu pertama sama Sandi itu, gue bikin gini. Bener nggak nih Mas? Nggak bener lah. Kenapa nggak bener? Emang dia bisa diprediksi. Kalau lo mau prediksi, jangan main di oil and gas. Saya tak terus bawain, kenapa? Ya orang dulu. Yakin kan cuma ada minyak di bawah. Kalau berani tuh bos, 200 juta, 300 juta, kok berani tuh bos? Yakin nggak itu nggak benar? Karena lo orang minyak, orang apa berani yakin, orang dokter berani, kok udah jualan. Nah ini yang kurang apa? Kuah. Iya, maunya semuanya dia pegang, dia ahli. Ganesha 10 punya gaya itu kan. Belum ada berbayar kan? Saya sebenarnya Tadi itu siapa? saya paham, saya agak-agak kayak Pak Rudi Ini Pak. dalam bisnis saya sih. Hanya saya kan berinteraksi sama banyak ISO, sama banyak ini. Salah satu yang bikin mungkin yang apa namanya kita pasti nggak punya duit. Indonesia itu cash poor country. Kalau mau bikin cash rich, either pemain asing yang harus invest di sini atau orang dalam itu organize itu, manage dengan data-data itu kan. Yang manage atau yang organize ini, yang tadi dibilang sama Pak Rudi, kalau misalnya kita nggak usah terlalu disiplin sama angka-angka itu, buat saya sih bukan karena kita mentargetkan untuk kerjain dulu, tapi karena kita tahu bisnis migas ini butuh masif investment, investasi dan cash dan duit yang gede banget. Ya, satu sumur di POR BBE kemarin saya nggak usah. Saya tahu semua kalau BBE udah orang dalam saya. Ya maksudnya Mau cari ceritain. di sana juga tuh kalau di POR belum tentu ada hasilnya kan. Kalau satu aja di target ngumpulin duit, lalu nyalpin semua, karena di situ ya nggak selesai juga.
Tapi kalau yang misalnya kayak JP Morgan atau siapa gitu yang modal orang Singapura, langsung targetnya 10 sumur, 1 jedol, 1 gol. Itu udah bagus. Kita kalau misalnya suhu itu kan baru 1/10 ya, jadi kalau misalnya yang tadi itu disiplin mengungkapkan angka itu sebenarnya bukan kata kita, tapi yang reasonable yang bisa kita untuk sorry ya, coba dengan mungkin di antara dua ini kan sebenarnya masalah ada dua atau ngomongin fungsi ada fungsi senioritas juga ya. Kedua itu sebenarnya kalau Mas Budi ini kan kalau saya lihat entrepreneur dengan kapasitas masalah mungkin baru mulai terus masih perlu mungkin perlu bantuan Mas Budi. Ada pakar juga. amin. Kemudian tadi juga campur aduk antara ngomongin greenfield sama brownfield. Kalau kita bicarakan bor dan pembangunan bersama dengan operasinya, itu kan ada campuran untuk hasil juga. Di situ kan kita nggak mungkin orang berdua bicara 300 juta. Kalau paling tidak 5 juta dolar US dollar. Mungkin kita pernah berbicara kan. Jadi antara itu ngomongin greenfield. Terus kalau masuk itu sebenarnya mirip-mirip saya berapa habis gitu. Masuk aja dulu gitu ya. Kepalanya masuk dulu aja. Nanti badannya itu. Jadi poinnya adalah bahwa tapi itu kan dulu diberkati oleh kami bicara orang. Sebenarnya bukan luck ya, itu karena kapasitas. Jadi mungkin nanti perlu dibedain juga antara green, brown tadi seperti masing-masing juga kalau sudah matang. Mungkin bukan brown ya, black ya. Karena cepatnya keluar gitu. Bicara yang tadi masih matang gitu ya. Bicara juga yang apa ya, kalau bicara UPK masih baru segala macam kan kuliah di mungkin itu udah benar. Saya bicara dulu, saya di Karisma ada ngebor Andaman sama Kedua bareng-bareng ada 3 guru itu kita geologisnya semua jago banyak gitu ya bicara ke semua orang untuk melakukan di bawah di sini pasti dua actual mas itu nomor 2 adalah yang kan yang sekarang ini yang berhasil beda gitu itu dulu langsung itu loss 60 juta dolar sampai dulu mereka pikir memang butuh besar. Kalau sudah seperti Mama Toro, mungkin merem aja macet dua kayak gitu. Itu yang dicari itu. Kalau saya sih efektif itu Mas Budi. Karena kan yang paling penting sebenarnya ya. Karena bahwa dari gimana caranya deterjen kita bukan kira 500, deterjen dengan sumur pastikan dulu ya yang dengan para tuan tanah yang tampaknya gembel itu juga banyak gitu saya kira begitu. Lebih bagus karena buat kilas itu kan bersih pak. Nggak ada yang kita pindahin pak. Siap. Modelnya skip mau kita pindahin lepas 3 hari, bangun 3 hari. Betul. Jadi jangan takut ruginya. Portable bikin itu. Iya, bukan kayak Rik lah kayak Rik. Kayak Lego. Yang hilang cuma biaya fondasi. Terima kasih. Oke, gua nanya nih, investasinya berapa bang? Tadi. Udah jawabannya tadi. Ini tadi, pelan-pelan. Udah ada kotak di video ya. Kalau saya tanya yang Anda maksud dengan itu refinery itu refinery yang oleh refinery kita bilang kita kan ada Pertamax yang Anda maksud solar kan jadi maksud customer itu gimana caranya artinya kan ada kita mau beli yang satu ada situasi customer ya apa yang akan berlaku Oh plus 8 dolar. Bukan kalau rumus jualan itu dipanggil dulu sama pemianya Plus sama ICP solar ya. Itu pokoknya ada Rotterdam, ada Singapura, ada Jepang, ada Dubai, ada Houston, ada New York. Nah Indonesia ada sebagai yang kebetulan di Singapura. Setiap hari jam 3 sore dia keluarin. Nah, kita mau jualan nih sama Bang Andi. Kapal Bang Andi datang tanggal 13, kita janji. Kita ntar hitungnya adalah sehari sebelum kapal merapat, apa setelah sehari setelah kapal berangkat. Kira-kira ini. Mumpung ibu ada referensi pengadaan pertanian itu ada itu yang betul kan? Bukan nggak ada. Definisi peranan ini apa nih? Maksudnya kan
kontribusi pemerintah lah maksudnya ya. Kita izin nih, izinnya yang sekarang tuh kalau di presentasi saya ada cara seperti itu. Jadi izin pertama kita bikin PT masuk OSS, satu pintu BKPM, BK itu jadi ditulis tuh harus punya tanah, harus punya tanahnya atas nama PT Bukit Kintilan. Jangan tanahnya punya orang, ini itu nggak bisa ntar tuh. Kalau maksud saya yang the sleeping well yang punya petani tempe itu yang sekarang belum dimakan Itu ditinggalin. Jadi kalau saya bisa lihat itu yang Permen 14 ini ada 3 jenis, tolong ditambahin nanti. 1 sumur rakyat, 2 idle well, 3 idle structure. Dan tadi dibilang itu sumurnya dipendam sama oknum, itu idle well. Nah itu kalau idle well itu bisa JOB segala macam, itu bisa langsung jualan ke kita, bukan lewat Pertamina. Kalau sumur rakyat harus Pertamina, betul nggak? Sumur yang dimiliki WK-nya Pertamina harus Pertamina. Gitu loh. Jadi ini juga lagi ngomong Pak Mardiono kemarin nelfon dan bagi telepon. Gue udah ngomong sama Hilmi gini. Ya udah dari dulu ngomong doang gue. Waktu Babe masih hidup udah mau jadi. Lagi waktu Bapak masih hidup, sama Pak Arifin masih hidup, udah lama saya ngobrol Pak Arifin. Arifin bilang, oke lu kita coba. Gimana Pak? Mumpung bawa timnas, apa? Orang wakil Bawa timnas ya. timnas. Ya udah bukanya di Sumbawa aja. Bilang, Roy, lu wakil bapak lu ikut juga Roy. Lu ngomong dengan Roy, adiknya Adi. Adik Bang Adi ya Roy, seumuran saya deh. Betul lah. Habis itu, Babe meninggal kan, saya Pak Arifin itu meninggal. Ya udah saya diem aja. Dia kemarin telepon. Lu, itu banyak yang kecil-kecil nih. Ya udah tinggal Meko mau duduk manis, teman-teman upstream. Tapi kan teman-teman upstream ini kan kasta tertinggi di minyak kan, beda sama teman downstream. Betul Pak? Bapak kasta tertinggi. Kalau zaman Pak Jo tuh selalu ngomong kami ini yang tertinggi, yang tertinggi. Iya Pak siap. Kita udah bukan kita terus. Jadi saking kasta tertingginya, bisa itu nggak kebor-kebor, nggak tahu komersial, nggak tahu minjem duit, nggak tahu jualan, nggak tahu apa. Kalau mau beli barang, beli procurement, ditimbulin procurement, iya aja berapa harga? 1 juta, ya 1 juta. Bor lagi, suruh belanja sendiri nggak tahu. Saya tanya pernah beli ring nggak di Houston sana sendiri? Nggak tahu. Kalau kita duduk di sini kan, tahunya udah Samcon, ini. Saya udah ketemu nih, dengan ring. Ya kan, itu saya pernah di Metro anak gue itu saya paradigma saya robah, akhirnya saya jadi swing. Kalau kita mau tahu harga produksi minyak per barrel di Indonesia gila itu, double digit dolar per barrel tuh stupid itu. Double digit dolar kan stupid kan, iya kan? Nah kenapa? Karena itu paradigma tadi ada yang salah nggak? Enggak. Tapi kalau kita yang kerjain sendiri cara koperasi nggak boleh aturannya. Nah aturannya ini yang nggak boleh kan. Nah kenapa nggak dicoba seperti pengalaman saya paradigma ya korbanin dulu, ada yang korban dulu. Hilang waktu itu, wah ruwet itu awal-awal ini deh Pak, ruwet Pak. Ayo menurun bukan mana? Bilang bantu kalau zaman dulu itu udah bukan adab lah. Tapi kalau zaman dulu duluan telur, buat telur dia tuh, dia ayam. Jadi bercandanya gitu lah. Jadi kalau saran saya ngomong Mas Muki juga, wah itu hampir sebulan sekali 5 jam lah kita diskusi Mas robah nih para upstream ini, kasih lu bisa ngebor nggak 100 juta, kalau nggak bisa tinggalin, cari terdapat tuh macam punya ide, nggak bisa itu, yang nggak bisa, bisa ditusuk, pinggir dulu gitu. Pokoknya debat terus, barangkali ada. Ini cuma 400 meter ini ke kanan segini di Bekas aja deh, kan bisa kan? Wah nggak boleh, ini IPI nomor sekian, ini seismik nomor sekian, nggak kepake. Kira-kira gitu, yang kepake di Coca-Cola, mobil, itu kepake lah itu untuk bicara sumur rakyat, air, beda makanya saya bilang enemy yang berbeda. Dan nggak ada yang salah, itu nggak salah benar. Kira-kira itu. Nah, kita mau pindah ke kuadran yang paling bawah.
Ekonomi yang berbeda nih. Kita tahu tekanan rendah, ngapain pakai casing yang mahal-mahal? Ya kan? Kira-kira gitu, cari casing bekas aja. Nah ini memang tahun 2 tahun pindah di instrumen bekas banyak Surabaya. Ya kan? Teki, wah ngapain teki bulan susah pindah-pindah teki kotak aja lah. Makanya pindah-pindah kayak kontainer las kiri las kanan beres. Sebelumnya temporary storage, intinya gampang, temporary, jadi makanya sebentar. Tapi kan siasat-siasat, jadi cara-cara yang harus kita cari pemakai kita caranya. Nomor satu ditanya, produknya gimana tuh? Kalau hilang itu, apapun hilang itu cuma produksinya nafta, kero, diesel, bawah resin, hanya itu. Resin masalah itu yang namanya catalytic crackers. Harga catalytic crackers sama EDU yang di depan, kalau kapasitas yang sama, bedanya 29 kali. Wah, di buku harus dipakai ini, pakai ini. Saya nggak pakai, saya buang jauh ini. Mahal kan? Kalau dipakai nggak akan kali modal ini. Saya cukup buah aja, EDU setengah, kalau ini 6.000, EDU yang pakai vakum 3.000 setengahnya. Ini jadinya berharga jadi. Syukur-syukur bisa dapat rodnya 8 nggak dapat kita hati supaya maksimum dapat. Makin mau dapat produksi makin rendah. Ini kayak masak kue ditantang itu kagak gitu, nggak bisa pengalaman minyaknya beda, tempatnya beda. Wah saya pengalaman kesana di sini nggak belum. Chef yang bagus di sini. Nah masalahnya teman-teman dibilang nih nggak bakal jadi chef, operator, engineer, nggak pernah chef. Kalau chef kerugian negara. Kan benar ada tuh kalau dibilang harus begini. Tahuan penyelesaian dari sini ada apa-apa kerugian negara. Kira-kira berkembang nggak orang begini? Enggak. Nah saya kebetulan nggak ada hubungan dengan negara, jadi boleh aja kalau coba-coba kan. Yang penting targetnya speknya masuk. Ya. 88 mau 92. Wah, mana? Semua sama. Dari etanol deh. Etanol berapa bolehnya? Nggak boleh lebih dari 10%. Ya udah kasih 3,5. Ceder, kocok gitu. Beli lagi di Singapura pakai isoteng. Kirimin dari Singapura HOMC, high octane multi komponen. Etanol 100 donor ini. Dari mana yang paling bagus supaya homogen? Ilmu blending aja gitu. Dosa nggak? Enggak, bukan oplos itu, bukan oplos. Semua kilang begitu di dunia manapun. Nah, solar hasil kilang tuh, hasil kilang murni. Nah, ini bikin solar murni. Ini kero mau diapain? Nah, kero di blending lagi nih sama si solar, dikasih aditif segala macam, menyatu dia, diperiksa di mana aja labnya, muskovido mana aja, solar udah eksetanilis dibuat gitu. Apa di dalam oplos? Enggak, masuk spek. Blending ini masuk standar. Itu ilmu kita itu. Jangan coba-coba mau masuk ilmu kita. Kita sekolah aja berdarah di TK. Gitu. Terus ada yang mau masuk. Percaya aja ya. Kan percaya ya. Ada gue juga percaya lo ngebor gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, udah pokoknya periksa. Lo tiap hari bingung nih orang-orang yang terkait. Mendadak datang diambil semuanya. Periksa. Bagus sih. Bingung ya. Kero lo main. Waktu itu masih Mbak Kero nih. Terus Kero banyak nih gini. Jadi bisa lagi. Oh nggak bisa gini. Nggak bisa memikir. Bisa. Tapi gue ini gue mau tahu dulu jeruan lo apa. Ya udah nggak usah lah. Kalau mau lo bayar per barrel sekian. Udah gue tanggung. Nggak jadi gue kan. Nggak usah dibayar dan gue gaji sekian. Tapi lo mau tahu semua itu, ini gue gak mau lah. Jualan gue itu mau gue bilang, masa lo mau pakai, gue bilang gitu. Kira-kira gitu loh Pak. Oke, mantap. Ada lagi. Ah, nih Bang, silakan Bang. Yang posisinya berbeda, ada dari yang berbeda. Jadi resikonya kecil. Tapi kalau sumur ini ngawasin di laut, dia ngobor. Habis itu berapa lama setelah itu saya teknisnya ya, saya advice teknisnya. Berapa lama setelah itu saya tanya itu hasilnya grehol biasa aja dia.
Jadi memang perusahaan-perusahaan Amerika itu gamblingnya besar. Nah sekarang kalau sumur-sumur rakyat ini, saya lihat di Jambi itu orang happy aja tuh, di bor-bornya keluar uang gitu kan. Ada yang kaya raya, ada yang biasa aja kan. Dasarnya apa? Ngebor tuh Pak. Keberaniannya artinya sekian ngebor, levelnya berapa? Apakah Bapak pakai statistik atau ini adventure aja? Nah, bisa jawab ya sih. Ya, jawab sih. Jadi misalnya ngebor itu kan nggak asal ngebor, tapi udah ada sumur-sumur Ya, yang lain. Nah, dia ngeliat ada pembesaran segala macam. Dia nggak tahu kedalaman di berapa, tapi rata-rata itu kan udah tahu oh itu rata-rata 400 meter udah. Dia ngebor. Semua. Tapi paling aman kalau kita nanti ikutin permen 14 yang ngebor di sampingnya sumur yang sudah terbukti. Jangan ngebor di tempat yang terlalu jauh. besar cadangannya gitu. Radius 100 meter masih oke Pak, karena radius kurasnya itu optimal di 100 meter sumur kedalaman 400-500 meter. Jadi misalkan sumur di sini 100 meter ke sana kita ngebor masih merem karena kemungkinan ngebor ini masih satu tikungan. Jadi kenapa mereka ngebor, karena sumur yang lama ini rusak, kolaps. Jadi resiko sudah tidak ada. Jadi jangan ngebor di ya kalau udah dremel sumur rakyat kan kita bicara sumur rakyat sudah ada historicalnya. Kakek moyangnya cerita ini sumur ini nggak pernah keluar minyak. Nah, udah rakyat akan ngomong oh itu nggak ada break. Terus saya udah ngalamin feeling ke semua titik diantar sama masyarakat. Kan rakyat sekarang udah jalan, ya kan? Dengan scale faktor yang malam ini, aku berani tidak bos untuk mereka. Betul sama. Yang pertama masalah mafia tadi ya. Mafia tadi kita bisa handle atau nanti mungkin lewat advokasi permennya atau dengan menyediakan refinery mini ini. Ya itu dia. Ini yang paling menarik. Jadi yang namanya pengepul liar itu mundur dengan sendirinya kita pemilik. Kita ciptakan magnet kan? Betul. Kita ciptakan magnet Ya. di komunitas ekosistem sumur rakyat. Otomatis dia jual ke Untuk kita. faktor kita. Kalau usah pakai kontra dia ke kita. Kalau di komplain, kenapa kamu jual murah? Nah, kita ada di tempat, bukan pakai truk yang harus kosnya mahal. Itu udah logis, jadi nggak bisa dibantah. Artinya gini, ente bisa memapping tuh ya. Bisa memapping sehingga satu portable Dari Sabang sampai Merauke ada kan? Fokus di Jambi dan Kota Balong kan tidak. Nah, kita mulai dari titik itu. Orang aja. Sekarang gini, kalau saya sukses di Bali yang berkomunikasi, Ya. sekarang kan udah dapet tuh, Pak dia ada 500 barrel, udah 5 orang tuh mau jual 500 barrel. Yang udah lewat koperasi, coklat dulu lewat koperasi itu, dia jauh koperasi itu. Oh siap. Kita tetap pegawai sama mereka ya. Ini diajak ini karena disebutkan lah. Ya. Apa? Dia artinya kita perlu koordinasi lagi. Ya. Sumurnya udah legal. Kita dia sama bosnya langsung. Ini kan sudah bilang kalau pemerintah Indonesia aturan lain kan balikin lagi ke pemerintah. Tapi kok rakyat sudah naik, jualan, rakyat naik, rakyat itu selalu direbus pakai grab, keluar administrasi pertama yang diikat di bawah saja, mereka menitanya dingin, ini bukan Tapi buka tata. nanti kasus hari kata apa itu kan dia Sudah dilengkapi oleh Permen 14. Permen 14 dulu Pak, paham? Ya. Ya. jadi menarik juga usaha ini. Kalau Udah menarik emang. Kalau 2 bulan yang lalu rakyat Arab Ya. sekarang Trim
ada downstream yang kecil, ada midstream. Nah sore ini kita berdiskusi dengan keahlian kita masing-masing, tidak membicarakan yang bukan keahlian kita. Kalau di saya ahli saya cuma downstream yang kecil, bukan downstream besar. Jadi ya hasil dari meeting ini diharapkan para alumni ini bersatu dengan ilmu masing-masing, sehingga alumni perguruan ini bisa bergerak dan bisa membantu banyak pihak. Bapak-bapak teman-teman di sini yang mau berlanjut, yang ahli sumur akan mengumpulkan sumur minyaknya dengan cara efisiensinya, tentu tidak dengan cara-cara perusahaan-perusahaan besar, tapi tetap menjalankan dengan kaidah-kaidah safety yang benar. Setelah itu akan berjalanlah Permen 14 ini dengan baik. Di hulu, di hilir akan siap bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti Pertamina, SDM, supaya program ini semua terlancarkan. Dan daerah penghasil minyak itu ekonominya akan berkembang karena dari situ minyaknya diolah di situ, dibelanjakan di situ, ekonomi daerah, ketahanan energi daerah akan maju. Tetap jalan, tapi dengan asosiasi yang akan dibentuk ini saya tidak di situ. Ranahnya saya kembalikan ke teman-teman yang ingin bikin wadah-wadah selanjutan. Saya hanya mensupport sebagai pemerhati migas, mensupport kilang-kilang kecil untuk di daerah-daerah penghasil minyak. Itu aja. Terima kasih. Sore ini kita dari Ganesha Maju Bersama sudah diskusi soal refinery dan optimasi sumur tua untuk rakyat. Tadi diskusi menarik ya, dibuka oleh Bang Rita Pinos, yang kita sama-sama tahu dia sudah proven membangun kilang ya. Dulu namanya PT TWU ya, dan kita juga mau mengoptimasi sumur-sumur rakyat tua yang ada di seluruh Indonesia. Kolaborasi alumni ITB mudah-mudahan bisa membantu untuk bangsa dan tentunya untuk rakyat banyak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.